Pernah nggak sih kamu bangun tidur bukannya seger, tapi malah ngerasa badan kaku semua? Atau pas jam 2 siang di kantor, mata rasanya berat banget pengen merem? Kita sering anggap itu cuma faktor U alias tambah tua. Terus pasrah, ngerasa kalau penuaan itu jalan satu arah menuju lemas, keriput, dan gampang sakit. Tapi, gimana kalau saya bilang, salah satu penemuan terbesar yang bisa ngerem proses penuaan itu justru ditemukan secara nggak sengaja dari segenggam tanah di pulau paling terpencil di dunia? Hari ini, kita bakal bahas sebuah molekul yang lagi bikin heboh dunia sains. Rapamycin. Halo Sobat Sehat, saya Dr. Indra Gunawan. Senang banget bisa ngobrol lagi sama kamu di sini. Di channel ini, kita ngebahas gimana caranya punya health span yang panjang. Artinya, panjang umur tapi tetap sehat, mandiri, dan bugar. Nah, dalam dunia longevity, ada satu cerita yang menurut saya kayak film science fiction, tapi ini beneran nyata. Bayangin, di tahun 1960-an, sekelompok ilmuwan pergi ke Pulau Paskah atau Rapa Nui, pulau misterius yang banyak patung batu raksasanya itu loh. Mereka bawa sampel tanah dari sana, dan dari tanah itu, mereka menemukan sebuah bakteri yang menghasilkan senyawa unik. Senyawa ini akhirnya diberi nama rapamycin, diambil dari nama Pulau Rapa Nui. Awalnya, obat ini dipakai buat anti jamur, terus jadi obat penekan imun buat pasien transplantasi organ, biar ginjal barunya nggak ditolak tubuh. Tapi siapa sangka, puluhan tahun kemudian, obat ini justru jadi holy grail dalam penelitian anti penuaan. Kok bisa? Nah, sebelum kita bahas sainsnya, yuk kita luruskan dulu satu mitos besar soal obat awet muda. Kamu mungkin sering dengar iklan krim kolagen atau suplemen antioksidan mahal yang katanya bisa bikin awet muda seketika. Mitosnya, penuaan itu cuma soal kulit luar yang kendor. Faktanya, salah satu intervensi anti penuaan paling kuat yang terbukti di lab pada model hewan bukanlah kosmetik, melainkan sebuah molekul bernama rapamycin. Di berbagai uji coba pada hewan, dari ragi, cacing, lalat, sampai tikus, molekul ini terbukti memperpanjang usia dengan angka yang bervariasi, mulai dari belasan sampai puluhan persen, tergantung dosis dan spesiesnya. Ini hasil yang luar biasa konsisten lintas makhluk hidup yang sangat berbeda. Bedanya sama suplemen biasa, rapamycin nggak cuma nambal kerusakan dari luar, dia masuk ke dalam sel tubuh kamu dan ngehack sistem operasi utama sel yang bikin kita menua. Jadi, rahasia longevity itu bukan di meja rias, tapi jauh di dalam biologi seluler kita. Gimana cara kerjanya? Yuk kita pakai analogi sederhana. Di dalam setiap sel tubuh kita, ada sebuah protein pengatur yang namanya mTOR. Anggap aja, mTOR ini adalah seorang mandor proyek bangunan yang super ambisius. Kalau kamu makan, apalagi makan tinggi protein atau karbo, si mandor mTOR ini bakal teriak, "Wah, bahan bangunan banyak nih. Yuk, bangun otot, bangun jaringan, kembangin sel." Ini bagus banget waktu kita masih masa pertumbuhan. Atau pas kamu habis olahraga dan butuh ngebentuk otot. Tapi masalahnya, kalau si mandor ini disuruh kerja lembur terus-terusan setiap hari, dia jadi ceroboh. Sel-sel mulai menghasilkan sampah biologis. Protein yang salah lipat menumpuk. Mitokondria, yang ibaratnya pabrik energi kita, mulai soak tapi nggak diganti. Lebih parahnya, kalau mTOR nyala terus, dia bisa ngasih lampu hijau buat sel-sel yang rusak untuk terus membelah. Dan kondisi ini berkaitan erat dengan meningkatnya resiko kanker. Nah, disinilah rapamycin masuk. Rapamycin ini kerjanya mematikan atau ngerem si mandor mTOR. Saat mTOR direm, tubuh sadar, lagi nggak ada proyek nih. Akhirnya, sel tubuh kamu masuk ke mode autofagi. Autofagi ini kayak pasukan cleaning service dan daur ulang. Mereka masuk ke dalam sel, nyapu sampah-sampah protein, ngancurin mitokondria yang udah jelek, dan mendaur ulangnya jadi energi baru. Tubuh kamu membersihkan dirinya sendiri dari dalam. Inilah alasan kenapa rapamycin sangat kuat efeknya untuk longevity. Oh iya, topik ini adalah request dari salah satu member channel.
Nah, buat kamu yang pengen request topik video selanjutnya, kamu bisa gabung ke membership channel kita. Selain itu, komentar kamu juga bisa dapat prioritas untuk dibales. Tapi ingat ya, semua diskusi murni untuk edukasi yang membedah sains dan sama sekali bukan untuk konsultasi medis pribadi atau menggantikan peran dokter kamu. Yuk, klik tombol join atau gabung di bawah. Sekarang, mungkin kamu mikir, wah dok, kalau rapamycin ini sejaib itu, kenapa kita nggak beli aja di apotik dan minum tiap hari biar umur panjang? Eits, tunggu dulu. Ceritanya nggak sesederhana itu. Ada alasan besar kenapa obat ini bukan suplemen sembarangan. Kalau kamu dengar ada obat yang bisa memperpanjang umur, jangan langsung buru-buru diminum tiap hari. Ini peringatan medis buat kamu yang tertarik sama rapamycin. Rapamycin itu aslinya adalah obat imunosupresan. Artinya, dia menekan sistem kekebalan tubuh. Kalau kamu minum ini setiap hari dengan dosis tinggi seperti pasien transplantasi organ, imun kamu bakal drop. Kamu jadi gampang banget kena infeksi, sariawan parah, atau bahkan bikin gula darah kamu naik. Ingat kata pepatah medis, the dose makes the poison. Dosis yang menentukan jadi racun atau obat. Dalam dunia kedokteran longevity, para ahli nggak ngeresepin rapamycin setiap hari. Mereka menggunakan metode pulsing atau dikonsumsi secara berkala. Misalnya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Dengan pengawasan ketat. Tujuannya, buat dapat efek daur ulang selnya tanpa mematikan sistem imun kamu. Jangan pernah coba-coba biohacking pakai obat keras tanpa pengawasan dokter. Nah, yuk kita bedah kenapa para ahli pakai sistem pulsing ini. Tubuh kita itu dirancang untuk hidup dalam harmoni dan siklus, bukan dalam satu kondisi yang ekstrim terus-menerus. Fisiologi dan endokrinologi kita butuh keseimbangan. Kalau kamu menekan mTOR secara kronis atau terus-menerus, kamu memang bakal dapat autofagi yang banyak. Tapi dampaknya, lama-lama yang ikut tertekan bukan cuma saklar pertumbuhan atau mTOR C1, tapi juga saklar metabolik atau mTOR C2. Dan inilah yang justru bikin gula darah berantakan dan imun melemah. Makanya, para ahli memakai sistem pulsing. Direm sebentar buat bersih-bersih, terus dilepas lagi supaya otot tetap bisa dibangun dan metabolisme tetap sehat. Keduanya adalah pilar yang saling melengkapi. Angkat beban itu bagus, autofagi juga bagus. Dengan memberi jeda, kita membiarkan sel beristirahat, bersih-bersih, terus membangun kembali struktur yang jauh lebih kuat. Pertanyaannya sekarang, buat kita masyarakat awam, terutama di Indonesia, yang mungkin akses ke dokter longevity masih susah, atau nggak mau ambil resiko minum obat resep, apakah ada cara untuk melakukan biohacking pada sistem mTOR ini secara alami? Jawabannya tentu saja ada, dan ini gratis. Pengen dapat efek awet muda dari rapamycin, tapi takut efek sampingnya? Tenang, tubuh kamu sebenarnya udah punya tombol rahasia untuk melakukan itu secara alami. Caranya adalah dengan mengaktifkan enzim bernama AMPK. Anggap aja AMPK ini adalah saklar musuhnya mTOR. Saat AMPK naik, mTOR otomatis turun, dan tubuh kamu mulai membersihkan sel-sel yang rusak. Gimana caranya naikin AMPK secara gratis? Pertama, intermittent fasting. Berhenti ngemil manis sepanjang waktu. Kasih jeda 12-16 jam tanpa kalori, supaya tubuh masuk ke mode bertahan dan bersih-bersih sel. Yang kedua, olahraga intensitas tinggi atau kardio. Saat sel otot kamu kehabisan energi lokal, AMPK langsung menyala terang benderang. Dan yang ketiga, kalau soal makan, kamu bisa konsumsi polifenol dari rempah lokal seperti kunyit atau senyawa dari teh hijau. Ini adalah booster alami yang dalam penelitian lab nunjukin potensi mengaktifkan AMPK tanpa merusak sistem imun kamu. Yuk, kita bahas sedikit lebih dalam soal jalur seluler ini. Jalur AMPK atau AMP Activated Protein Kinase ibarat sensor bahan bakar di mobil kamu. Kalau sensor ini mendeteksi bahwa energi atau glukosa mulai menipis karena kamu puasa atau berolahraga, dia langsung bertindak. Waduh, bensin mau habis nih. Seketika itu juga, AMPK akan menginjak rem pada mTOR.
dia bilang ke si mandor, "Stop semua pembangunan, kita lagi krisis energi. Bongkar aja protein-protein lama yang udah rusak buat dijadiin bahan bakar." Proses inilah yang memicu autofagi. Makanya, rutinitas makan kita di zaman modern ini sering kali keliru. Kita terbiasa makan 3 kali sehari, ditambah ngemil kopi susu manis jam 10 pagi, ngemil gorengan jam 3 sore, dan martabak jam 9 malam. Karbohidrat dan protein, terutama asam amino seperti leusin yang ada di protein hewani, itu adalah aktivator mTOR yang paling kuat. Kalau kamu ngemil terus, mTOR kamu bakal nyala 24 jam. Tubuh kamu nggak pernah masuk ke mode reparasi. Solusinya yang objektif gimana? Bukan berarti kamu nggak boleh makan yang enak. Kamu bisa kompromi dengan metode protein pacing atau time restricted eating. Makanlah dengan nutrisi yang padat, tapi kumpulkan dalam jendela makan 8 jam. Kalau kamu mau makan karbo agak banyak, atau makan makanan favorit kamu, jadikan itu sebagai makanan terakhir sebelum mulai puasa. Jadi, rasanya tetap nikmat, selera makan terpenuhi, tapi kamu tetap memberikan tubuhmu waktu buat bersih-bersih sel. Jadi, makan tetap happy, sel tetap healthy. Nah, kita udah bahas 3 hal penting hari ini. Pertama, rapamycin adalah molekul luar biasa dari Pulau Paskah yang bisa memperlambat penuaan dengan cara ngerem jalur mTOR. Kedua, obat ini punya efek ganda. Butuh dosis siklus atau pulsing, dan bukan obat yang bisa dibeli sembarangan untuk diminum tiap hari. Dan yang ketiga, kita bisa mereplika atau meniru manfaat rapamycin secara alami lewat intermittent fasting, olahraga, dan menjaga jeda makan agar tubuh masuk ke fase autofagi. Sekarang, giliran saya nanya ke kalian. Dari gaya hidup yang kita bahas tadi, puasa, kurangi nyemil, atau rutinitas olahraga, mana nih yang paling susah buat kamu jalanin? Coba share curhatan kamu di kolom komentar ya. Dan nanti kita cari life hack-nya bareng-bareng. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat buat kesehatan masa depan kamu, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke grup WA kamu. Atau boleh banget nih, kasih dukungan lewat tombol super thanks di bawah. Saya Dr. Indra Gunawan. Ingat, kita nggak bisa menghentikan waktu, tapi kita punya kendali penuh atas bagaimana kita menua. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam longevity.